Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Dewi Putri, NIM 24601013. Saya dari Prodi Manajemen A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan PPT saya, di mana judul pasar bebas, yaitu yang pertama kita memasuki pengertian dan konsep pasar bebas, di mana definisi pasar bebas itu secara ekonomi adalah sistem ekonomi di mana semua keputusan tentang barang dan jasa dan bagaimana caranya dan buat siapa untuk diserahkan sepenuhnya ke tangan orang-orang atau perusahaan secara sukarela tanpa ada paksaan atau arahan besar dari pemerintah. Pokoknya harga itu ditentuin sendiri sama pasar lewat tawar-menawar antara yang jual atau penawaran yang sama, beli atau permintaan. Yang kedua, dasar filsafat dan ideologi, yang dimana ini bukan soal aturan ekonomi, tapi ada juga ide-ide besar di balik yang dikenal sebagai liberalisme ekonomi. Yang ketiga, sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Itu tidak langsung muncul begitu saja, tapi berkembang pelan-pelan seiring zaman, yang dimana zaman merkantalisme abad ke-16 hingga abad ke-18. Sebelum ide pasar bebas ini dikenal, banyak negara pakai sistem merkantalisme. Di sini pemerintahan itu aktif mengatur ekonomi biar negara kaya atau ngumpulin emas dan perak. Mereka ngatur ketat perdagangan dan industri. Selanjutnya kita memasuki karakteristik pasar bebas, yang dimana produsen bebas, para pengusaha atau perusahaan itu banyak kebebasan penuh buat mutusin mau bikin barang atau jasa apa, berapa banyak yang mau diproduksi, pakai cara apa, atau teknologi apa yang dipakai, dan berapa harga jualnya. Sedangkan konsumen bebas, kita sebagai pembeli juga bebas milih barang dan jasa apa yang mau kita beli sesuai selera dan duit yang kita punya. Yang kedua, minimnya intervensi pemerintah, yang dimana ciri khas lain pasar bebas adalah pemerintahnya tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi. Konsepnya seperti biarkan saja. Laissez-faire itu kuat banget di sini. Yang ketiga, mekanisme harga sebagai penentu, yang dimana di pasar bebas harga itu penting kayak sinyal atau informasi. Harga itu bukan cuma nilai rupiah aja, tapi dia ngasih tahu kita beberapa langkah barang itu dan seberapa banyak orang yang pengen barang itu. Selanjutnya kita memasuki mekanisme kerja pasar bebas, yaitu yang pertama, peran pemerintah dan penawaran, yang dimana permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Sedangkan hukum permintaan itu bilang kalau harga barang makin tinggi, orang makin malas beli, dan sebaliknya. Sedangkan yang kedua, proses terbentuknya harga, yaitu harga di pasar bebas ini terbentuk lewat proses penyelesaian sampai ketemu titik harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Yang ketiga, alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas, yang dimana sistem pasar bebas bagaimana caranya sumber daya kayak tanah, tenaga kerja, modal, dan kemampuan wirausaha itu bagi dan pakai buat bikin barang atau jasa itu sepenuhnya ditentukan sama harga dan potensi keuntungan. Yang ketiga selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar, yang dimana adapun keuntungan pasar bebas yaitu pasar bebas seiring kali dianggap sebagai mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan. Ini beberapa keuntungan, yaitu efisiensi ekonomi pasar bebas itu jago banget dalam hal efisiensi. Ada dua jenis efisiensi di sini, yaitu efisiensi alokasi. Ini artinya sumber daya kita yang terbatas kayak bahan baku, tenaga kerja, modal, dan dialokasi
ke pengguna yang paling pas dan paling dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, kelemahan pasar bebas. Meskipun banyak keuntungan, pasar bebas juga punya sisi negatif yang sering terjadi perdebatan, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini salah satu kritik paling sering. Pasar bebas itu cenderung bikin juara antara si kaya dan si miskin makin lebar. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pasar, yang dimana fungsi regulasi minimal atau krusial, yang dimana pemerintahan di pasar bebas itu memang gak ngatur harga atau produksi secara langsung, tapi tugasnya adalah bikin dan ngelaksanain aturan main yang jadi dasar semua transaksi ekonomi. Yang kedua, pelindung hak konsumen dan lingkungan, yaitu meskipun pasar ini cenderung efisiensi, kadang dia nggak terlalu peduli sama hak konsumen atau dampak ke lingkungannya. Makanya pemerintahan itu penting banget buat lindungi konsumen dan lindungi lingkungan. Selanjutnya, fakta, tantangan dan dampak pasar bebas. Contohnya seperti negara dengan sistem pasar bebas atau mendekati. Sebenarnya nggak ada yang negara di dunia ini yang benar-benar 100% pasar bebas murni. Semua negara itu pakai sistem ekonomi campuran, tapi ada beberapa negara yang punya kebebasan ekonomi tinggi banget dan sering disebut sebagai contoh ekonomi pasar bebas. Dan